UKM Manajemen NPM 121000320. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Pak Sandi, yaitu mata kuliah Manajemen Inovatif, dan untuk menambah wawasan teman-teman semua. Silakan simak video berikut ini. Pembelajaran organisasi. Konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi, secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal, yaitu 1. Proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. 2. Proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan. Kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dan pengalaman. Dari IN 1993. Teori pembelajaran dalam organisasi. Operant conditioning atau Skinner. Kondisi yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Classical conditioning. Menurut Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian. Sebaliknya, social learning theory, menurut Robbins, menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Model pembelajaran masyarakat. 1. Proses memperhatikan atau attentional process. 2. Proses mengingat atau retention process. 3. Proses mesin untuk meniru atau reproduction process. Dan yang terakhir adalah proses pemberdayaan penguatan atau reinforcement process. Resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. 1. Fokus pada fragmentasi daripada sistem. 2. Menekankan kompetisi di atas kerjasama. 3. Meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini berakibat pekerja bersaing dengan berbagai orang, dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses, dan menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu ada tindakan. 1. Proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. 2. Perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. 3. Membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. 1. Membangun komitmen pada pembelajaran, yaitu membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Investasi dalam pembelajaran, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran, mengukur, tolak ukur, menelusuri pembelajaran, menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. 2. Bekerja menggeneralisir gagasan, menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan
sepanjang batas organisasi. Memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. 3. Bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Implementasi program perbaikan terus-menerus. Meningkatkan kompetensi pekerja melalui membeli keahlian dari organisasi, eksperimen dengan gagasan dan proses. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.